Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Alas Roban. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @wahyuarian. Untuk kalian yang langsung ingin membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silakan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Perkenalkan, namaku Agus. Ini adalah ceritaku saat melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an. Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya aku sudah mengambil cuti untuk 2 hari di hari Senin dan Selasa depan dan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Oh iya, beberapa hari sebelumnya aku sudah janjian dengan kawan lamaku namanya Rifkan yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap langsung mulai perjalanan. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelantaran rumah dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai. "Rif, aku sudah siap, tunggu depan kontrakanmu ya," ucapku di dalam telepon memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh, namun kebetulan searah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati. Saat hampir sampai, aku lihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakannya. "Ayo," seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah dan dia duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Rifkan, jam sudah menunjukkan pukul 17.15. Di tahun tersebut, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi, satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara ya jalan Pantura ini. Dan jalanan Alas Roban masih melewati bukit dan jalannya berkelok-kelok curam, yang sekarang dikenal dengan Jalan Alas Roban Lama. "Doa dulu Gus," ucap Rifkan. Masing-masing dari kami berdoa dalam hati. Jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalanan seperti sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes hampir jam 11 malam karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati dan akhirnya kami tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu tidak ada sama sekali pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh karena sudah beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area Alas Roban, ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap karena minimnya penerangan dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali aku menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas saat malam hari. Brak, brak. Tiba-tiba terdengar 2 kali ada sesuatu yang jatuh di atas mobil. "Apa itu, Gus?" tanya Rifkan. Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat atas mobil. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. "Tidak ada apa-apa, Rif," ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. "Cari lagi, Rif, di sekitaran mobil kalau ada apa-apa," imbuhku kepada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. "Masuk mobil lagi, Rif, kita jalan lagi aja," ajakku. Belum lama jalan, tepat setelah tanjakan, tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil seperti habis menabrak sesuatu. "Kamu di dalam aja, aku yang turun," ucap Rifkan. Tak lama Rifkan masuk. "Ban depanmu kempes, Gus,"
imbu Rifkan. Waduh, mana jam 1:30 gini, mana ada tambal ban. Aku gak ada ban serep juga, ucapku. Aku dan Rifkan keluar dari mobil melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap. Dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalan, tidak nampak ada kendaraan lewat saat itu. Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. Itu apa, Rif? Kayaknya tambal ban. Coba kita ke sana, ajakku. Kami pun berjalan dulu ke sana untuk memastikan. Setelah dekat dan memastikan memang benar itu tambal ban, aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban. Mana Rif orangnya? Tanyaku. Gak tahu, dari tadi aku panggil-panggil gak ada sautan, jawab Rifkan. Lama tak menemui jawaban, kami memutuskan menunggu di depan tambal ban tersebut. Ada apa, Mas? Tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. Astagfirullah. Rifkan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut yang tiba-tiba. Ini Pak, ban saya bocor, hendak nambal ban di sini. Apakah bisa? Tanyaku. Oh bisa, silakan duduk di sini Mas, imbu lelaki tua tersebut. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini, hingga akhirnya aku mencium bau menyan di sekitar tempat tambal ban ini. Kamu mencium baunya enggak? Tanyaku ke Rifkan. Iya Gus, jawab Rifkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini. Dalam hati aku ingin lekas pergi dari sini, tapi apa boleh buat, mobilku belum selesai ditambal. Dari kejauhan di seberang jalan, Rifkan melihat ada warung yang masih buka. Ke warung sana aja yuk Gus, nunggu sambil ngopi di sana, ajak Rifkan. Aku hanya mengiyakan dan kami berdua berjalan ke arah warung di sana. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan. Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah yang heran. Setelahnya, kami jalan lagi ke arah warung tersebut. Warungnya khas seperti warung pedesaan dengan bangunannya yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. Kok ada anak-anak main jam segini? Tanyaku dalam hati. Pikirku juga pasti Rifkan juga melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya begitu lama, aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua mengenakan daster berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua. Mau beli apa Mas? Tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. Kopi panas 2 ya Bu, jawabku. Tak lama kopi datang, aku dan Rifkan mengobrol mencairkan suasana. Rif, ngerasa ada yang aneh nggak? Kok ada anak-anak main jam segini? Tanyaku ke Rifkan. Anak-anak di mana? Tanya Rifkan. Lah, itu di samping warung. Ini suaranya kedengeran juga kok. Masa kamu nggak tahu? Ucapku. Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat samping warung. Mana? Gak ada apa-apa, jangan nakut-nakutin Gus, imbu Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. Bu, sudah Bu, ucapku memanggil ibu penjual warung. Bu. Berkali-kali aku memanggil tapi tidak ada jawaban. Bu, sampun. Gantian Rifkan yang ngomong. Tapi masih saja tanpa ada jawaban. Sekali lagi aku memanggil. Bu. Bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat, kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar.
Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung. "Gus, Gus!" Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Rifkan tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Rifkan paham aku pun juga menyadari suara tersebut. Kami berdua bergegas keluar warung, mencari dari arah mana suara tersebut dan melihat ke arah belakang warung. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kami berdua istighfar sama-sama atas apa yang kami berdua lihat. Dan ternyata ada wanita berdiri tegak berjubah hitam sangat panjang di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dan rambut panjangnya. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku lihat anak-anak tersebut ada yang wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh beda dengan saat awal aku melihatnya tadi. Kulihat wanita itu tertawa lagi yang membuat telinga kami berdua sakit. "Gus, ayo Gus, balik ke mobil cepat," ajak Rifkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan lagi dan lagi. Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada, entah hilang kemana. Yang kami lihat hanyalah mobil kami di tepi jalan yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang dalamnya belantara yang sangat gelap. Aku gak peduli banku masih kempes. Kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil. "Gus, banmu gimana?" tanya Rifkan. "Udah Rif, yang penting kita lekas keluar dari sini," jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi sial dan aneh, tiba-tiba mobilku sulit dihidupkan. "Kenapa Gus?" tanya Rifkan. "Tiba-tiba susah dihidupkan mobilku," jawabku. "Sholawatin dulu Gus," imbu Rifkan dengan wajah tegangnya tapi berusaha berpikir tenang. "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Aku mengucapkannya 3 kali, lalu aku memutar kunci lagi. "Hidup Rif," ucapku. Mungkin ini keajaiban dari setelah untayan sholawat yang kubaca. Sehidupnya mobilku, aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat aneh ini. Namun nasib baik belum juga menghampiri kami. Belum lama jalan, tiba-tiba brak! Lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil. "Udah, gak usah digagas, lanjut aja," seru Rifkan. "Ini jam berapa sih Gus? Aneh banget, gak ada kendaraan lewat," tanya Rifkan. Aku melihat jam 3 Rif, jawabku. Memang aneh, kenapa tidak ada kendaraan sama sekali? Normalnya di jam segini masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun tak banyak. Tapi pikiranku gak mau memikirkan itu. Aku hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban ini. "Gus, Gus, hati-hati!" teriak Rifkan dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di depan mobil kami. Aku yang kaget spontan langsung banting setir dan menginjak rem mendadak. Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib, saat berhenti mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. "Gus, minggir dulu," ajak Rifkan. "Rif, wanita tadi mengikuti kita. Tadi nyebrang, kamu lihat kan?" tanyaku. "Iya Gus, aku melihatnya. Dia tidak membiarkan kita pergi," ucapnya. Sesaat terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku membukakan kaca mobilku. "Kalian tidak kenapa-napa, Mas?" tanya bapak tersebut.
"Gak apa-apa Pak, kami terkejut barusan ada wanita nyebrang," jawabku. "Walah, hati-hati Mas di sini, rawan. Ayo ikuti Bapak saja dari belakang, mampir ke rumah Bapak. Rumah Bapak setelah alas roban sini. Nama saya Pak Rahmat, ini istri saya," ucap bapak-bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di setiap tikungan, aku lihat Pak Rahmat tampak membunyikan klakson motornya. Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisikan teh hangat 2 gelas. "Diminum dulu Mas," ucap Bu Rahmat. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Azan subuh berkumandang. "Mas, ayo sholat subuh dulu." Pak Rahmat mengajak kami sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan, Pak Rahmat tanya kepada kami, "Mas-masnya sebenarnya mau kemana? Namanya siapa?" tanya Pak Rahmat. "Saya mau ke Semarang, perjalanan pulang dari perantauan," imbuhku. "Nama saya Agus Pak, dan ini teman saya Rifkan," jawabku. "Masnya tadi ada kejadian apa sampai hampir kecelakaan seperti tadi?" tanya Pak Rahmat lagi. Aku menceritakan semua hal yang kami temui sejak ban mobilku bocor, warung, dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. "Mas, di dalam alas roban itu tidak ada warung apa-apa, apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan Mas," jawab Pak Rahmat. "Tapi tadi kami menemui itu semua Pak," imbuh Rifkan. "Benar Mas, tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari alas roban sangat hafal daerah sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana," jawab Pak Rahmat. "Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama ada kecelakaan mobil, satu keluarga meninggal di sana. Dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu sudah sejak lama," imbuh Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menegak teh hangat yang dibuatkan Bu Rahmat tadi. "Mending Mas sekarang istirahat dulu di sini, nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan," pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. "Gimana Rif?" tanya aku ke Rifkan. "Terserahmu aja Gus," jawabnya. "Ya udah, kita di sini dulu ya sampai siangan nanti. Keadaan kita kan juga lagi shock dan lelah seperti ini," ajakku, dan Rifkan hanya menurut. Kami ditunjukkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong karena sekarang kerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah di sana. Siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. "Mas," panggil Pak Rahmat pada kami. "Mas, monggo makan dulu sebelum jalan," ajak Pak Rahmat. "Waduh Bapak, kok repot-repot begini?" jawab Agus. Siang itu kami makan bersama dengan Bapak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik kepada kami berdua. Sehabisnya kami pamit dan keluar menuju mobil. Gus, ban mobilmu masih utuh begini, gak ada yang bocor," ucap Rifkan. Aku langsung melihat ban mobilku dan ternyata benar. Banku masih normal, tidak ada tanda-tanda rusak. Aku hanya geleng-geleng melihat keanehan yang ditunjukkan di depan mataku. "Pak Rahmat, kami berdua pamit. Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami," ucapku. "Gak apa-apa Mas, saya sama ibu malah senang ada tamu di rumah kami. Soalnya kalau tidak ada tamu, rumah kami sepi," jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat terenyuh. Akankah saat tua nanti aku juga seperti ini? Pikirku saat setelah mendengar ucapan Pak Rahmat. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Setibanya kami di Semarang, aku mengantarkan Rifkan ke halte bus yang akan mengantarkannya ke Demak sebelum nanti dijemput adiknya di sana.
Setelahnya, aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Dan Pak Rahmat yang hingga sekarang kami anggap seperti keluarga.